Oke guys, jadi kalau kita bicara properti, maka ada 5 hal yang kalau kata orang ini adalah yang paling penting. Jadi kalau 5 ini terpenuhi, maka propertimu pasti bagus, bisnis propertinya pasti dahsyat luar biasa. Nah, 5 ini ada 2 versi. Udah 5, ada 2 versi lagi. Versi pertama itu yang versi konvensional, di mana 5 hal terpenting dalam properti itu adalah 5L, lokasi, lokasi, lagi lokasi. Jadi traditional wisdom di properti itu mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah lokasi, 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 lokasi. Properti ini mahal, oh lokasinya bagus. Properti ini murah, lokasinya jelek. Oh lokasinya premium, maka propertinya akan bagus sekali. Konvensional atau traditional wisdomnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu udah masuk ke dunia properti, kamu udah coba invest di properti, udah mulai bisnis di properti, maka kamu akan menemukan ternyata lokasi-lokasi lagi lokasi saja itu tidak cukup. Nah, ini saya plagiat langsung dari mentor saya. Jadi ini dari mentor saya akan share di sini karena kalau kamu mau ikut kelas mentor saya itu harganya 100 juta. Mahal banget. Nah, makanya sekarang di sini saya share for free. Apa itu 5 yang paling penting untuk bisnis properti? Yang nomor 1, yang kamu harus perhatikan itu adalah yes, benar. Nomor 1 itu lokasi. Oke. Lokasinya di mana? Apakah lokasinya di puncak Gunung Jayawijaya atau di tengah kota metropolitan? Nah, itu pasti harganya beda, value-nya beda. Lokasinya di mana? Apakah di pinggir jalan? Apakah di tengah hutan? Apakah di tengah rawa-rawa? Di tengah laut lepas misalnya, di tengah Samudra Pasifik? Itu pasti beda harganya dan segala macamnya. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, itu mirip dengan lokasi tapi lebih spesifik, yaitu adalah akses. Maksudnya apa akses? Untuk sampai ke tanahnya gampang atau enggak? Misalnya gini, lokasinya sama-sama di tengah kota, tapi yang satu aksesnya jalan utama, yang satu aksesnya ada di belakang tanah orang, sehingga kalau mau sampai ke sana harus naik helikopter dulu. Itu namanya tanah helikopter karena tidak ada akses ke sananya. Jadi selain lokasi, perhatikan juga aksesnya. Karena tidak ada akses, mudah atau susahnya tanah itu diakses, lokasi properti itu diakses, itu akan sangat menentukan masa depan dari si propertinya. Jangan beli tanah yang kalau tengah kota, tapi kalau mau ke sana harus berenang dulu di rawa-rawa. Woi, jangan. Itu aksesnya jelek sekali. Jadi akses harus jelas, harus clear dulu. Aksesnya bagus atau enggak? Aksesnya jalan 2 mobil enggak? Aksesnya tuh jalan provinsi kah? Jalan nasional kah? Atau gang buntu? Nah, yang mana nih aksesnya? Harus clear, harus jelas. Itu yang nomor 2, akses. Nomor 3, itu adalah konsep. Konsepnya harus clear. Ini properti, ini tanah, ini mau dibangun apa? Bentuknya apa? Apakah akan dibangun hunian? Huniannya yang seperti apa? Target marketnya siapa? Model bisnisnya bagaimana? Apakah akan dibangun super blok atau kalau bahasa tradisional tuh mixed use. Jadi dalam satu kawasan itu ada perumahannya, ada perkantorannya, ada kawasan komersialnya misalnya, ada mallnya. Jadi kalau dalam satu kawasan itu ada 3 fungsi, maka udah bisa dibilang sebagai daerah super blok atau daerah mixed use. Nah, kamu punya tanah nih, mau dijadikan seperti apa? Itu harus clear. Konsepnya bagaimana, mau dibangun apa, untuk apa, peruntukannya bagaimana, itu harus clear, harus jelas. Karena beda kalau misalnya nih, kamu punya tanah, lokasinya bagus, lokasinya bagus, tengah kota Jakarta. Lalu kemudian aksesnya juga bagus banget, jalan nasional. Jadi gini, kalau kamu pengen tahu jalan nasional itu seperti apa, kamu lihat jalan yang garis di tengahnya, garis as jalannya itu warnanya kuning, itu namanya jalan nasional. Kalau jalan nasional berarti yang mengelola itu pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jalannya besar tapi garisnya putih, nggak ada kuning-kuningnya, jalannya besar tuh kemungkinan jalan provinsi. Kalau yang lebih kecil lagi jalan kabupaten, lebih kecil lagi jalan desa dan segala macamnya. Gampangnya begitu. Nah, sekarang bayangin, kamu punya properti, ada tanah misalnya di tengah kota Jakarta, di segitiga emas, di Kuningan, di Senayan, di Menteng. Wah, hebat banget. Lalu kemudian
lokasinya aksesnya juga bagus, itu jalan tuh jalan ramai, jalan protokol. Wah. Lalu kemudian konsepnya kamu mau bikin rumah FLPP, kamu bikin rumah sederhana, rumah subsidi, itu tiba-tiba anjlok value-nya karena tengah kota bikin rumah sederhana, yang ada kamu boncos cos mari cos, pasti rugi punya tuh. Itu karena konsepnya nggak sesuai. Atau kamu bikin di desa misalnya, tapi kamu bikin mall yang megah, hotel bintang 5 der. Tapi kemudian apa? Tidak ada yang bisa tinggal di sana karena daya belinya nggak ada. Nah, jadi itu konsep harus jelas sesuai dengan lokasi dan aksesnya. Yang ketiga apa? Konsepnya harus clear. Yang keempat, surroundingnya. Surrounding itu maksudnya lihat lingkungan sekitarnya bagaimana. Kalau kamu bikin misalnya surroundingnya itu nantinya akan ada jalan tol, nantinya akan ada bandara, nantinya mau dibangun pabrik-pabrik jadi daerah kawasan ekonomi khusus KEK misalnya. Nah, itu potensinya luar biasa. Jadi lokasinya bagus, lalu kemudian aksesnya bagus, ditambah dengan konsep yang jelas, yang clear, sesuai dengan surrounding yang ada. Oh, itu bagus banget tuh untuk propertinya tuh. Jadi kalau kamu bisa memanfaatkan surrounding, kamu tahu nih, oh nantinya di sana akan ada pintu tol nih, 100 meter dari lokasi kita nanti akan ada pintu tol. Wah, itu mantap luar biasa. Oke, jadi harusnya surroundingnya seperti apa. Surrounding itu juga termasuk masyarakatnya bagaimana. Kalau misalnya masyarakatnya sudah sangat progresif, ya kamu bikin tempat wisata di sana, bikin beach club, it's okay, nggak apa-apa. Jadi kalau masyarakatnya masih konservatif misalnya, ya nggak usah bikin yang klub-klub lah, bikinnya yang lebih, misalnya hotel budget masih oke, bikinnya perkantoran, ruko-ruko masih oke. Lihat surroundingnya bagaimana. Itu yang nomor 4, surrounding. Yang nomor 5, nah ini the last tapi not the least. Bisa jadi mungkin ini adalah jantungnya. Bisa jadi nomor 5 ini adalah yang menentukan apakah sebuah proyek properti akan berhasil atau enggak. Nomor 5 itulah the man behind the gun. Siapa nih yang mengembangkan? Siapa developernya? Siapa operatornya? Siapa ini yang membangun kawasannya? Itu sangat penting. Kalau misalnya ada satu kawasan, lokasinya udah bagus, aksesnya bagus, jalan utama misalnya. Ketiga, konsepnya bagus, cantik banget, akan dibuat super blok, hyper blok dan segala macamnya. Surroundingnya juga mendukung banget. Ini akan jadi daerah kawasan ekonomi khusus, ini akan dibangun jalan tol, pusat pemerintahan juga deket-deket sana misalnya, sehingga trafficnya udah ada, surroundingnya bagus, masyarakat juga sangat mendukung, sangat suportif. Tapi ternyata pengembangnya adalah developer AEO. Yang ada malah ntar bangunannya nggak jadi, bangunan itu ada segala macamnya, izin-izin nggak diurus, nah itu bahaya sekali. Jadi penting banget tuh 5 itu tuh. Jadi properti itu bukan cuma soal lokasi, lagi-lagi lokasi. Yes, lokasi sangat penting. Tapi perhatikan juga aksesnya, konsepnya bagaimana, surroundingnya apakah mendukung atau tidak. Dan yang terpenting, siapa the man behind the gun-nya. Kalau semuanya udah oke, maka 99% propertimu ini akan bagus. Proyekmu ini akan oke, akan bagus. Apalagi kamu sebagai seorang owner harus paham sekali sebelum lahanmu ini dikembangkan, 5 ini harus diperhatikan. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.